Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syahikmah Putra Berdana. Dan saya Muhammad Faris Ayanta. Dan saya Emi Jariwayan. Dan saya Irfan Nurdin. Kami dari kelompok 4 ingin membuat tugas video Pak Dr. Muhammad Akbar STMIT. Baiklah, berikut presentasinya yang berjudul Analisis Perbandingan Algoritma Klasifikasi dalam Machine Learning untuk Deteksi Penipuan, yang akan dibacakan oleh Faris. Baiklah, saya Muhammad Faris Ayanta akan membacakan materi analisis perbandingan algoritma klasifikasi dalam machine learning untuk deteksi penipuan. Yang pertama yaitu ada research topic, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada deteksi anomali menggunakan ensemble learning dan random oversampling pada penipuan transaksi keuangan. Studi ini membandingkan beberapa algoritma klasifikasi seperti decision, random forest, logistic regression, dan naive bayes dalam kerangka ensemble learning untuk mendeteksi anomali pada transaksi keuangan, khususnya penipuan kartu kredit. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode ensemble, terutama stacking, memiliki kinerja terbaik dalam meningkatkan deteksi penipuan. Yang kedua ada analisis perbandingan algoritma machine learning untuk deteksi penipuan kartu kredit. Jurnal ini membahas perbandingan algoritma machine learning khususnya random forest dalam mendeteksi transaksi kartu kredit yang bersifat penipuan. Penelitian ini menekankan efektivitas random forest dalam mengatasi ketidakseimbangan data yang sering ditemukan dalam deteksi penipuan. Yang ketiga ada analisis deteksi dan pencegahan penipuan kartu kredit menggunakan teknik data mining dan machine learning. Artikel ini membandingkan algoritma seperti random forest, SVM, dan gradient boosted trace untuk mendeteksi penipuan pada transaksi kartu kredit. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing algoritma dalam konteks pencegahan penipuan. Baik, itu yang ada di research topic. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Eja Riwayan. Perkenalkan, nama saya Emi Jariwayan. Saya akan membacakan materi yang kedua tentang riset problem yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, problem in MathHost. Yang pertama, salah satu masalah utama yang dibahas dalam jurnal adalah ketidakseimbangan data dalam dataset yang digunakan untuk deteksi penipuan. Masalah ketidakseimbangan data atau data imbalance, salah satu masalah utama yang dibahas dalam jurnal adalah ketidakseimbangan data dan dataset yang digunakan untuk deteksi penipuan. Dalam kasus penipuan kartu kredit, jumlah transaksi yang sah jauh lebih banyak dibandingkan dengan transaksi yang terdeteksi sebagai penipuan. Metode klasik seperti random forest dan SVM cenderung menunjukkan bias terhadap kelas mayoritas atau transaksi sah. Beberapa teknik yang digunakan untuk menangani masalah ini melibatkan oversampling atau menambahkan data penipuan pada dataset, dan undersampling atau mengurangi jumlah data transaksi sah untuk menyeimbangkan dataset. Yang kedua, penelitian juga menunjukkan kesulitan dalam memilih algoritma yang tepat untuk deteksi penipuan. Kesulitan dalam memilih algoritma yang tepat. Penelitian juga menunjukkan kesulitan dalam memilih algoritma yang tepat untuk deteksi penipuan. Algoritma seperti random forest, decision tree, and SVM memiliki kinerja yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik data yang digunakan. Pemilihan algoritma yang dapat membutuhkan pemahaman mendalam tentang bagaimana masing-masing algoritma bekerja dengan data yang tersedia, serta bagaimana parameter-parameter tertentu dapat mempengaruhi hasil deteksi penipuan. Yang ketiga, penggunaan teknik ensemble seperti random forest atau boosting dapat meningkatkan akurasi deteksi penipuan. Namun ada masalah potensial terkait dengan overfitting. Keterbatasan model ensemble and overfitting penggunaan teknik ensemble seperti random forest atau boosting dapat meningkatkan akurasi deteksi penipuan. Namun ada masalah potensial terkait dengan overfitting. Model ensemble yang terlalu kompleks atau tidak dikendalikan dengan baik bisa belajar dari noise dalam data, bukan pola yang relevan.
yang mengarah dan penurunan kinerja saat diuji pada data baru. Penelitian perlu menemukan keseimbangan antara kompleksitas model dan kemampuannya untuk generasi. Masalah dalam metode ini menunjukkan tantangan utama dalam mengembangkan sistem deteksi penipuan yang dapat diandalkan, terutama terkait dengan ketidakseimbangan data, pemilihan algoritma, dan penghindaran overfitting. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yang kedua tentang problem is dataset. Salah satu masalah utama dalam dataset yang digunakan untuk deteksi penipuan adalah ketidakseimbangan kelas. Ketidakseimbangan kelas atau class imbalance salah satu masalah utama dalam dataset yang digunakan untuk deteksi penipuan adalah ketidakseimbangan kelas. Dalam hal ini, jumlah transaksi yang sah jauh lebih banyak dibandingkan dengan transaksi yang terdeteksi sebagai penipuan. Ketidakseimbangan kelas ini mempersulit model untuk belajar mendeteksi penipuan karena algoritma lebih cenderung memprediksi transaksi yang sah atau kelas mayoritas. Penelitian ini menunjukkan pentingnya seperti penanganan ketidakseimbangan data melalui teknik oversampling dan undersampling untuk meningkatkan akurasi deteksi penipuan. 2. Masalah lain terkait dataset adalah kualitas dan keberagaman data yang tersedia untuk melatih model. Kualitas dan keberagaman data. Masalah lain terkait dataset adalah kualitas dan keberagaman data yang tersedia untuk melatih model. Beberapa dataset penipuan memiliki data yang tidak lengkap atau tidak representatif. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurdin. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, software development dataset. Terbagi menjadi 3. 1. Dataset yang digunakan dalam dataset transaksi kartu kredit. Dataset transaksi kartu kredit dalam jurnal analisis perbandingan algoritma machine learning untuk deteksi penipuan kartu kredit. Dataset yang digunakan dalam dataset transaksi kartu kredit yang umumnya terdiri dari ribuan transaksi, termasuk transaksi yang sah dan penipuan. Dataset ini mengandung sejumlah besar fitur yang menggambarkan karakteristik transaksi seperti jumlah, lokasi, waktu, dan metode pembayaran. Biasanya dataset semacam ini mengandung ketidakseimbangan kelas, di mana jumlah transaksi sah jauh lebih banyak daripada transaksi penipuan. Jurnal ITPLN. Yang kedua, dataset yang digunakan berfokus pada transaksi keuangan dengan fitur yang menggambarkan anomali dalam data transaksi. Dataset transaksi keuangan untuk ensemble learning dalam jurnal deteksi anomali menggunakan ensemble learning dan random oversampling. Pada penipuan transaksi keuangan, dataset yang digunakan berfokus pada transaksi keuangan dengan fitur yang menggunakan anomali dalam data transaksi. Dataset ini perlu diproses terlebih dahulu dengan teknik random oversampling untuk menangani ketidakseimbangan data. Data ini digunakan untuk melatih model ensemble seperti random forest dan gradient boosting yang bertujuan mendeteksi penipuan dalam transaksi yang tidak biasa. Journal of Engineering Fakultas Teknik. Yang ketiga, dataset yang digunakan adalah dataset kartu kredit yang digunakan untuk melatih berbagai algoritma machine learning seperti random forest dan SPM. Dataset kartu kredit untuk analisis penipuan dalam jurnal analisis deteksi dan pencegahan penipuan kartu kredit menggunakan teknik data mining dan machine learning. Dataset yang digunakan adalah dataset kartu kredit yang digunakan untuk melatih berbagai algoritma machine learning. Baiklah, saya akan membacakan materi yang terakhir, software development method, yang dibagi menjadi 3.
Penggunaan teknik Ensemble Learning dalam jurnal deteksi anomali menggunakan Ensemble Learning dan Random Oversampling pada penipuan transaksi keuangan. Pengembangan perangkat lunak dilakukan untuk menggabungkan berbagai teknik Ensemble Learning seperti Random Forest dan Gradient Boosting untuk mendeteksi penipuan. Teknik ini mengandalkan gabungan model-model individu untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi bias dalam prediksi serta menggunakan random oversampling untuk menangani ketidakseimbangan data Journal of Engineering Fakultas Teknik. Metode pembelajaran mesin untuk klasifikasi dalam jurnal analisis perbandingan algoritma machine learning untuk deteksi penipuan kartu kredit. Pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan fokus pada perbandingan beberapa algoritma klasifikasi machine learning seperti decision tree, random forest, dan net Bayes. Proses pengembangan perangkat lunak ini melibatkan pembuatan pinline klasifikasi yang melibatkan pra-pemprosesan data, pemilihan fitur, dan evaluasi hasil menggunakan berbagai algoritma. Implementasi sistem deteksi penipuan dalam jurnal analisis deteksi dan pencegahan penipuan kartu kredit menggunakan teknik data mining dan machine learning. Sistem deteksi penipuan dibangun dengan mengimplementasikan berbagai algoritma machine learning seperti support vector machine atau SMP dan random forest. Pengembangan perangkat lunak ini juga melibatkan analisis data menggunakan teknik data mining untuk mempersiapkan data serta implementasi model klasifikasi untuk mendeteksi pola penipuan dalam transaksi kartu kredit. Secara umum, metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk deteksi penipuan ini melibatkan pemrosesan data intensif, penerapan algoritma machine learning untuk klasifikasi, dan teknik ensemble untuk meningkatkan akurasi model. Baiklah, inilah materi yang kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.